Assalamualaikum Pak Jumani, bagaimana kabarnya? Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran. Iya. Waalaikumsalam Pak Eko. Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Silahkan Bapak. Oh iya, kemarin katanya Pak Eko mau berbincang-bincang dengan saya. Apa yang mau Pak Eko bicarakan? Apa tujuan kita bertemu hari ini? Oh, iya Pak. Begini, tujuan saya bertemu Bapak ini adalah untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya menghadapi beberapa masalah di kelas saya. Ada anak di kelas saya yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga nilai yang dia dapatkan itu berbeda atau jauh nilainya dari teman-teman yang lainnya. Maksud saya nilai yang didapat Pak, ini berbeda dengan nilai teman-temannya. Dia tidak bisa berkonsentrasi terhadap pelajaran yang saya ajarkan, tidak fokus. Nah, terkesan tidak bersemangat dalam belajar dan terkesan sangat bosan dalam setiap pembelajaran. Jadi tujuan saya bertemu dengan Bapak hari ini adalah agar saya itu bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf ya Pak Eko, kalau nanti saya itu kadang melihat kamera, kadang menunduk, itu karena saya mencatat apa yang Pak Eko sampaikan ya. Oke. Jadi begitu permasalahannya Pak Eko ya. Pak. Bapak menemukan permasalahan bahwa anak-anak didik Pak Eko itu dalam pembelajaran kurang berkonsentrasi, begitu ya Pak Eko ya? Dari permasalahan yang Bapak hadapi, yang Pak Eko hadapi saat ini, apa yang Pak Eko rasakan? Apa yang Pak Eko rasakan, lalu apa kesulitan Pak Eko saat ini? Oh iya Pak, dari permasalahan yang saya hadapi tersebut, saya itu merasa gagal Pak menjadi guru yang baik. Karena apa? Saya tidak bisa membawa murid-murid saya itu berhasil dalam menerima pelajaran yang saya ajarkan. Dan kesulitan yang saya hadapi adalah membuat anak-anak tidak merasa tertarik terhadap pelajaran yang saya sampaikan, Pak. Dan juga tidak bisa menerima pelajaran dengan baik dan semangat, Pak. Itu, Pak. Oke. Jadi begini ya, Pak. Selama ini saat Pak Eko menyampaikan pembelajaran, sebagian murid yang merasa tidak tertarik, ada sebagian murid yang merasa tidak tertarik dan berkesan bosan dengan pembelajaran yang Pak Eko sampaikan. Jadi lalu dari permasalahan yang Pak Eko hadapi tersebut, kemudian kira-kira apa yang sudah Pak Eko lakukan? Kemudian cara mana yang mungkin Pak Eko lakukan untuk menyelesaikan masalah Pak Eko tersebut? Baik Pak, jadi begini, saya sudah melakukan beberapa hal, tentunya mengajar menggunakan media pembelajaran biasa sesuai dengan modul ajar yang dapat dari KKG, Pak. Selama ini pembelajaran saya itu ya hanya dari materi-materi KKG itu. Oh, begitu. Mungkin monoton saja, hanya menerangkan, kemudian mencatat materi di papan tulis,
kemudian memberi tugas kepada anak-anak untuk bahan penilaian. Iya. Itu Pak yang sudah saya lakukan Pak. Oh, jadi selama ini menurut cerita Pak Eko itu hanya menyampaikan pembelajaran melalui hasil-hasil dari KKG. Jadi seperti biasa itu ya Pak, ceramah dan lain-lain gitu ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Eko, kira-kira apa yang bisa Pak Eko lakukan untuk merubah dan mewujudkan perubahan murid-murid Pak Eko sehingga bisa lebih tertarik lagi terhadap pelajaran yang Bapak berikan? Mungkin langkah selanjutnya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, saya akan mencoba merubah metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Yang pertama, saya akan memetakan dulu minat siswa dalam belajar, kemudian saya akan menggunakan media yang lebih menarik dan bervariatif, sehingga anak-anak itu bertambah semangat, semakin tertarik terhadap pembelajaran yang saya berikan, misalnya menggunakan video-video yang menarik, menggunakan LCD proyektor, sehingga akan meningkatkan keberhasilan saya dalam mengajar, Pak. Iya. Luar biasa sekali Pak Eko ini, luar biasa. Dari penjelasan Pak Eko tadi, ada beberapa langkah yang akan Pak Eko lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, ya, seperti menggunakan LCD proyektor dan lain-lain. Lalu, menurut Pak Eko, opsi mana yang terbaik? Jadi kan tadi ada beberapa metode, ya, memetakan, kemudian menggunakan media ajar berupa LCD proyektor. Lalu menurut Pak Eko, opsi mana yang terbaik? Kemudian langkah pertama apa yang akan Pak Eko lakukan dan kira-kira kapan Pak Eko itu bisa memulainya? Baik Pak, gini, mungkin opsi yang terbaik menurut saya adalah merubah metode tadi, dan ini dengan memetakan kebutuhan murid berdasarkan minatnya dulu. Jika kita sudah mengetahui minat mereka, maka saya akan mudah dalam melangkah ke tahap berikutnya. Dan untuk memulainya mungkin besok akan saya coba terapkan di kelas saya Pak ini Pak. Oke. Ya. Baiklah Pak Eko, dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang bisa Pak Eko simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya Pak, dari percakapan hari ini saya dapat simpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, saya itu harus peka terhadap keadaan, karena sebagai guru tidak bisa kita pungkiri, kita harus bisa memahami kebutuhan belajar serta minat siswa dalam belajar. Dan kita itu sebagai guru juga harus kreatif dan inovatif tentunya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan murid. Dan satu lagi Pak, membuat media pembelajaran yang menarik akan dapat meningkatkan daya tarik dan motivasi terhadap murid. Itu Pak. Oke. Baiklah Pak Eko, selamat melakukan perubahan dalam pembelajaran. Saya tunggu kabar baiknya. Tetap semangat dan semoga berhasil. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Setelah ini dengan bercakap dengan Bapak, beban saya ini sudah mulai hilang Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana kabarnya? Bolehkah saya meminta waktunya? Saya
saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya alami di kelas saya ketika saya melaksanakan pembelajaran matematika di kelas saya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baik, kabar saya baik. Pak Jumani, apa yang kira-kira Bapak mau ceritakan gitu? Dan tujuan dari pertemuan kita ngobrol ini apa nih, Pak Jumani? Ya, begini Pak Eko, di setiap pembelajaran matematika di kelas saya, itu murid-murid itu terkesan kurang bersemangat. Jadi terkesan sudah tidak suka dengan pelajaran tersebut. Mereka banyak yang berkeluh kesah, kemudian bahwa pelajaran matematika itu sulit, matematika itu tidak penting, sehingga pada waktu pembelajaran bukannya memperhatikan ketika saya mengajar, tetapi mereka malah sibuk sendiri untuk bermain dengan teman-temannya. Misalnya mereka malah sibuk mengobrol, kemudian membuat gaduh, tidak semangat mengerjakan, dan sudah merasa bosan, sehingga mereka itu sudah kalah dulu sebelum bertarung. Ibarat kata seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, Pak Eko, akhirnya suasana kelas menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman untuk belajar. Jadi tujuan saya dapat menemukan solusi dari pembicaraan kita hari ini dari masalah-masalah yang saya hadapi. Begitu Pak Eko. Oh, begitu Pak ya? Ya. Kayaknya cuma ini yang bisa saya tangkap, ini permasalahan Bapak ini adalah terkait dengan keluh kesah nih, anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika gitu. Ya, matematika. Oh iya, tidak semangat gitu. Kalau dalam pelajaran suka ngobrol sendiri, seperti itu Pak nih. Iya Pak. Terus ibaratnya tadi Bapak sampaikan itu ibaratnya itu kalah sebelum tanding. Iya. Oh iya Pak, kalau begitu, kalau saya boleh tahu Pak, ini dilakukan oleh semua murid di kelas Bapak atau hanya beberapa murid saja nih? Iya Pak, sebenarnya di awal itu hanya beberapa anak saja Pak. 5 anak laki-laki ya, yang biasanya duduk di belakang itu sering membuat gaduh. Namun akhir-akhir ini semakin ke sini hampir semua anak ikut-ikutan dan akhirnya seolah-olah satu kelas. Jadi satu kelas itu perilakunya hampir sama Pak. Karena apa? Karena ya menirukan dari kelima anak tersebut Pak. Gitu. Ya. Berarti ini awalnya dari 5 anak itu Pak, sehingga ya, betul. mempengaruhi ya, iya Pak, teman-teman yang lain. Iya. Baik Pak, murid Bapak bersikap seperti itu di pembelajaran matematika saja atau semua pembelajaran gitu? Karena saya guru kelas ya Pak, jadi guru kelas itu mengampu semua mata pelajaran yang ada di kelas. Jadi saya itu bukan guru mata pelajaran karena saya di SD ya. Jadi sepertinya hanya terjadi pada pembelajaran matematika saja Pak. Untuk pembelajaran yang lain murid-murid lebih tertib dan tidak ada keluh kesah walaupun mereka tidak bisa mengerjakannya. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, pada saat jam pembelajaran matematika itu bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak? Bagaimana Bapak menyampaikan pembelajaran pada anak-anak itu, metode dan sebagainya? Iya. Ketika pembelajaran matematika itu, saya hanya cenderung menggunakan buku paket, kemudian juga LKS, lalu saya suruh membuka halaman sekian, lalu saya menerangkan sedikit, kemudian siswa lalu saya suruh untuk mengerjakan latihan. Begitu Pak. Oh, seperti itu ya? Iya Pak. Baik Pak, saya paham perasaan Bapak. Betapa jengkel
jika pas mengajar itu murid ramai, tidak fokus pada pembelajaran yang diberikan. Nah, kira-kira hambatan apa yang akan Bapak alami jika media belajar Bapak dan metode belajar Bapak itu diganti? Tidak hanya buku paket, LKS, seperti itu Pak, biar variatif. Oh iya ya Pak. Kenapa saya tidak berpikir sejauh itu ya Pak ya? Kenapa saya hanya berpikir ini lebih efektif dan menggunakan buku paket lebih baik seperti itu. Ada banyak media yang bisa saya gunakan sebenarnya untuk mengajar matematika, untuk mengajar matematika. Jadi hambatan yang ada pada diri saya sendiri Pak, saya sudah terlanjur jengkel duluan sehingga saya yakin pasti murid-murid tetap akan sama meskipun pakai metode yang berbeda. Itu anggapan saya Pak, begitu. Ya. Karena anggapan Bapak seperti itu nih. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Masalah ini Pak? Begini Pak, yang pertama mungkin saya akan membenahi diri saya sendiri dari berbagai pikiran negatif tentang murid-murid saya. Yang pasti pikiran-pikiran negatif ini akan mensugesti murid-murid juga, ya. Saya akan coba mindfulness untuk diri saya sendiri sebelum mulai mengajar sehingga saya bisa berpikir jernih, berpikir positif, sehingga bisa mensugesti anak-anak untuk berpikir positif juga. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak. Baik, Pak. Berarti Bapak mulai dari diri Bapak sendiri, ya. Mulai dari mindfulness, mengajak anak supaya nanti kalau kita sudah berpikiran positif dulu, nanti anak juga otomatis akan juga positif juga nih. Iya Pak. Baik Pak, selain itu apa ada alternatif cara yang lain Pak? Mungkin saya akan mengajarkan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya ya buku teks, kemudian zaman sekarang zaman serba internet, kita juga bisa menggunakan internet, kemudian kita bisa menggunakan media pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka sesuai dengan minat belajar mereka, sehingga tidak bosan dan bisa membuat murid-murid lebih menikmati pembelajaran matematika. Saya juga akan melakukan pembelajaran mungkin berdiferensi, Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya tunggu info selanjutnya, Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Yang jelas saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya dan juga saya akan melakukan mindfulness jika terlihat murid-murid saya sudah mulai bosan dengan pelajaran matematika, sehingga murid saya akan menjadi lebih nyaman, aman, dan juga senang. Begitu, Bapak. Wah, luar biasa sekali Bapak ini. Saya sangat mendukung komitmen Bapak, dan mudah-mudahan semua nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak nih. Iya Pak. Terima kasih Pak Eko atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid dan menjadi teladan untuk semuanya. Amin. Amin. Baik Pak, saya tunggu kabar berikutnya, kabar Bapak, dan semoga kita semua selalu
sehat dan tetap semangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Siap, amin, Pak. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari saya nggih. Nggih, monggo. Ya, Assalamualaikum Bu Sri Utami. Bagaimana kabarnya hari ini? Boleh saya minta waktunya sedikit Bu untuk berbincang-bincang? Ada beberapa masalah yang ingin saya sharingkan dengan Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak Jumani. Boleh. Kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Jumani? Apakah juga baik? Tentunya Ibu bisa melihat dari raut muka saya yang begitu kurang semangat ini. Jadi begini Bu. Tujuan saya bertemu dengan Ibu tadi adalah hari ini saya merasa kesal, merasa bosan dan lain-lain karena saya merasa banyak masalah Bu dalam pembelajaran saya hari ini dan akhir-akhir ini. Saya menghadapi murid saya itu ada beberapa murid yang kurang bersemangat dalam belajar, ada beberapa murid yang kurang mempunyai motivasi dalam belajar, sehingga terkesan anak-anak tersebut bosan dalam pembelajaran. Terkesan anak-anak tersebut kurang berminat dalam pembelajaran, Bu. Jadi hari ini saya mau bicara dengan Ibu. Saya berharap bisa menemukan solusi-solusi yang baik sehingga murid-murid saya bisa menjadi murid-murid yang kembali bersemangat dan termotivasi kembali dalam pembelajaran. Begitu Ibu. Oh, jadi begitu ya masalahnya Pak. Ya. Jadi Pak Jumani ini merasa bahwa murid-muridnya itu kurang termotivasi, bosan dalam pembelajaran, begitu nggih? Nggih, Bu. Oh ya. Kira-kira nih Pak Jumani, dari permasalahan tersebut yang sudah Bapak rasakan tersebut, adakah langkah selanjutnya yang ingin Pak Jumani lakukan untuk mengatasi hal tersebut mungkin? Untuk langkah selanjutnya Ibu, yang mungkin akan saya lakukan adalah mungkin membenahi diri Bu. Jadi membenahi diri supaya pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak itu kembali bisa berjalan dengan baik sehingga motivasi dari anak-anak itu kembali baik. Jadi itu Bu, langkah-langkah saya yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Meningkatkan motivasi, ya. Bu. Sudahkah Bapak mengetahui kira-kira mengapa anak-anak tersebut kurang termotivasi, Bapak? Mungkin dari segi anak-anaknya, dari segi lingkungannya mungkin, dari orang tuanya? Dari pengamatan saya, Ibu, yang bisa saya amati dari keseharian, mungkin anak-anak itu kurang termotivasinya mungkin karena bosan. Mungkin bosan dengan media pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak itu, Ibu, saya hanya mengajarkan seperti metodenya ya ceramah. Kemudian saya mencatatkan materi di papan tulis. Setelah itu anak-anak saya suruh untuk mengerjakan soal-soal. Kemudian saya nilai pekerjaannya. Kemudian tak ada metode-metode lain, Bu. Hanya seperti itu yang saya lakukan setiap hari, Bu. Jadi itu metode yang Bapak lakukan, hanya ceramah, hanya memberi tugas, dan sebagainya itu setiap hari ya Pak ya itu? Iya, setiap hari seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya Pak ya. Ya. Mungkin ya Pak ya, kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri ya Pak ya. Kalau kita di posisi anak-anak, mungkin Pak Jumani di posisi anak-anak. Apa yang akan Pak Jumani rasakan kira-kira? Mungkinkah anak-anak menginginkan sesuatu yang lain begitu?
Kalau saya di posisi anak-anak, tentunya saya pun juga merasa bosan, Bu. Karena ibarat kata setiap hari saya disuguhi seperti itu terus tanpa ada istilahnya tanpa ada inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tentunya juga lama-kelamaan saya akan bosan. Tentu bosan ya Pak ya? Iya. Bosan, Ibu. Seperti kita makan nasi, lauknya tempe, terus begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Tempe. Mungkin Pak Jumani bisa meracik menu yang lain untuk anak-anak supaya mereka tidak bosan dalam pembelajaran yang Pak Jumani lakukan selama ini? Mungkin begini, Bu. Setelah saya melihat hal-hal seperti itu, ibarat kata tadi Ibu bilang kalau setiap hari makannya tempe, terus maka akan bosan, maka secara otomatis saya juga akan berpikir bagaimana caranya saya bisa membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa membuat metode-metode baru dalam pembelajaran atau menggunakan media-media yang baru dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar ceramah, saya bisa menggunakan aset yang ada di sekolahan saya, misalkan di situ ada LCD proyektor, mungkin bisa saya gunakan dalam pembelajaran, ataupun mungkin saya bisa menggunakan Chromebook yang ada di sekolahan kami untuk pembelajaran, dan juga sekarang akses internet juga sudah mulai lancar. Mungkin itu bisa juga, Bu, kita gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali Pak Jumani. Sekarang saya ingin tanya, sudahkah Pak Jumani pernah menanyakan kepada anak-anak menu makanan yang mereka inginkan begitu? Nah, itulah kesalahan saya, Bu. Kenapa saya pikir seperti itu? Saya tidak pernah menanyakan kepada mereka apa kesukaan mereka, kemudian bagaimana perasaan mereka jika dihidangkan dengan menu-menu yang sama terus, dan kenapa dari dulu saya tidak berpikir seperti itu ya, Bu ya? Mungkin Pak Jumani jika melakukan hal tersebut akan lebih mengetahui kesukaan anak didiknya apa begitu, dan mungkin itu bisa lebih efektif lagi gitu ya. Sungguh luar biasa sekali Pak Jumani tadi yang sudah ingin dilakukan, sudah ingin menggunakan media, sudah ingin menggunakan metode yang lain begitu. Mungkin ada rencana tindak lanjut yang lain supaya anak didik Pak Jumani itu tidak hanya bosan tetapi bisa termotivasi dan selalu ingin melihat Pak Jumani itu ada di sekolahan. Jadi ketika Pak Jumani itu hadir, mereka menyambut Pak Jumani dengan riang gembira. Tetapi ketika Pak Jumaninya mohon maaf izin atau ada kepentingan, mereka akan merasa sedih begitu. Iya. Ya mungkin yang akan saya lakukan, Bu, untuk menarik siswa supaya lebih lebih senang dengan saya itu adalah yang pertama tadi merubah metode pembelajaran, kemudian kita juga harus bisa memunculkan kreativitas kita yang tidak hanya itu saja. Jadi misalkan hari ini kita menggunakan media pembelajaran melalui LCD proyektor, kemudian besok kita menggunakan metode dengan cara bermain, kemudian besok selanjutnya kita bisa menggunakan media pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran di luar ruangan kelas, misalkan seperti itu, Bu, yang akan saya lakukan untuk menindaklanjuti supaya anak-anak itu semakin cinta ibaratnya terhadap gurunya dan merasa kehilangan jika gurunya tidak hadir, seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira nih Pak Jumani, kapan ini akan dimulai sesuatu aksi yang luar biasa tersebut? Untuk aksi ini, Bu, mungkin secepatnya akan saya lakukan karena setelah saya berbicara dengan Ibu tadi, saya mendapatkan motivasi baru dalam pikiran saya, sehingga saya ingin segera untuk melaksanakannya. Mungkin besok akan langsung saya laksanakan, Ibu. Oh ya, bagus sekali. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmennya adalah saya akan terus melihat perkembangannya, kemudian tentunya saya juga lain kali setelah melihat perkembangan ini juga akan menemui Ibu
jadi melaporkan atau membicarakan lagi perkembangan yang sudah saya dapatkan dari metode-metode yang sudah dilaksanakan ini, Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Jumani. Saya siap untuk selalu menjadi rekan ini berbincang-bincang. Karena dari percakapan ini saya juga mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu yang baru, yang luar biasa dari Pak Jumani. Iya Bu. Okay. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, sehingga di kesempatan hari ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang selama ini buntu di pikiran saya, Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih sama-sama Pak Jumani. Lalu Pak, dari percakapan kita hari ini tadi, apa yang bisa Bapak simpulkan tadi? Saya kan hanya menanggapi sedikit dari apa yang Bapak keluh kesahkan. Jadi apa yang bisa Bapak simpulkan? Jadi begini Bu, yang dapat saya simpulkan pada percakapan kita hari ini adalah sebagai seorang guru tentunya kita tidak boleh monoton dalam pembelajaran. Kita harus bisa memunculkan ide-ide kreatif supaya anak-anak itu semakin termotivasi dalam belajar. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan media-media supaya anak-anak menjadi lebih tertarik terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Jadi intinya adalah bahwa motivasi dari anak didik kita itu bisa muncul jika seorang guru itu menjadi guru yang inovatif, kemudian kreatif, dan juga guru yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Pak Jumani. Oh ya, mungkin masih ada hal lain yang ingin disampaikan lagi terhadap saya dalam sesi percakapan ini? Saya kira sudah cukup, Ibu. Percakapan kita hari ini sudah begitu sangat membantu saya, dan saya sudah mulai merasa enteng dalam pemikiran saya, jadi saya tidak perlu lagi gundah, tidak perlu lagi susah. Saya akan segera menerapkan apa yang sudah saya bicarakan tadi, Bu. Oke, terima kasih, semangat ya Pak Jumani ya, semangat bahwa bahwa pendidikan itu memang harus berpihak pada muridnya, begitu. Ya, betul. Salam sehat selalu Pak Jumani, semoga percakapan kita tadi itu bermanfaat buat panjenengan. Iya, Bu. Terus saya siap membantu kapanpun panjenengan butuhkan, begitu. Terima kasih, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.